Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita, tapi sebelum itu kita mau sampaikan sebuah hadis. Ini hadis sebenarnya nanti kita akan bahas dalam pembahasan Ihya'ul Mawat, tapi tidak apa-apa karena momennya mungkin lebih patut disebutkan saat ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang memotong pohon besar, maka Allah hadapkan kepalanya ke dalam api neraka. Kalau kini ku habis kayu ibu ya, diawain tidak terasa pak, ya yang tampak di sekitar kita mungkin tidak terasa, ya. Akan tetapi di daerah-daerah lain, ya daerah-daerah arah-arah ke tanah datar Solo seperti itu memang banyak terjadi pembalakan, kayu-kayu diambil, hutan lindung hilang. Nah, beberapa hari yang lalu saya baca sebuah tulisan mengenai pohon besar, filosofinya di Indonesia. Salah satu lambang dari 5 Pancasila itu ada beringin. Nah, wah ndak cari unsur mistisnya dah ya Bu ya. Bapak Unyi kan ndak. Pohon beringin itu simbol perlindungan. Ya, pohon beringin itu simbol perlindungan. Kenapa? Kalau dahulu kalau ada orang hebat, kok pandekanya atau buyanya, itu digelari baringin. Angku baringin contoh. Di rasanya masih ada angku baringin di arah-arah durian gadang tuh. Enggak jadi gelar angku baringin. Kenapa ya baringin itu pelindung? Ayah batang tabi itu keluarnya dari mana tuh? Itu kecil orang. Batang baringin kok menarik air. Jadi mata air bawah tuh, air itu kan sebenarnya turun ke bawah. Dek mangko naik kateh itu dek kerana apa? Ada pori-pori kapiler yang membuat air itu naik kateh. Ya semua juga busa lah. Kok air kok tak anggabuhi dete busa. Kan naik air kateh. Kan model itu sistem air di bawah tanah. Dan membuat tanah bersifat kapiler seperti itu, salah satu yang berperan itu apa tadi? Baringin. Ya, termasuk di bagai Pak di Sungai Tanang, kalau di Bukit Tinggi PDAM-nya kan Sungai Tanang. Itu ada dulu batang kadangnya tuh, ya. Ya orang ngecek kok mistis, enggak mistis. Bisa dijelaskan itu secara ilmiah. Ya, kaitan antara batang baringin dengan adanya mata air di bawah. Nah, kini Pak, ketika pohon-pohon sudah banyak ditebang, ya,
pohon-pohon banyak ditebang, ya rusak jadinya alam. Alam rusak. Kena jalih. Baru beberapa bulan yang lalu banyak daerah-daerah kita yang melakukan sholat istisqa. Terkena dia Pak. Padangalai arah Kemungo, Tubuki, Tabaka di Harau, Tubuki, Tabaka, sawah orang ndak selesai rata-rata sehingga dilakukan sholat istisqa. Ketika hujan turun diklaim pula oleh pemerintah, oh kami nan membuat hujan, kami yang menebarkan garam di langit sehingga turun hujan. Kan tidak tahu awak entah tidak ya. Kan kadang-kadang manusia merasa hebat, oh sudah mampu manusia mengatur cuaca, hari tak hujan bisa dibuat jadi hujan. Kini kok kalau ada orang sombong-sombong mampu mengontrol cuaca, kauilah. Nah, doang tahu. Sebenarnya kan awak baca tapi la haula wala quwata illa billah. Sama orang-orang ateis, Bapak Ibu. Orang-orang ateis itu mereka membenturkan antara sains, ya ilmu pengetahuan dengan agama. Seolah-olah ilmu pengetahuan itu menjadi agama baru. Padahal saintis, ilmuwan itu tidak menciptakan apapun. Mereka cuma mengolah barang-barang yang sudah ada. Kan ya Pak. Contohnya mesin uap. Mesin uap itu kan teknologi untuk mengubah kalor, mengubah panas menjadi pergerakan dinamo. Ya kalor panas, hanya nak membuat panih ya orang kan. Dulu awal-awal pakai apa? Pakai batu bara. Inyo nan membuat batu bara? Tidak. Inyo nan membuat api? Tidak. Nya mayudui api batu. Tapi tidak ini orang membuat api. Sama aja dokter, ketika ada orang yang patah kaki, patah tulang, datang ke dokter, yang dilakukan dokter cuma meluruskan tulang, tapi kemudian tulang itu menyatu kembali. Yang menyatukan tulang itu dokter? Tidak, bukan dokter yang menyatukan tulang. Tangannya cabik, kulitnya cabik, dijahit. Kemudian beberapa waktu kemudian kulit yang tadi sobek itu kembali menyatu. Itu dokter yang menyatukan kulit. Tidak. Tidak ada manusia yang menciptakan. Tidak ada manusia menciptakan. Sehebat-hebat manusia, manusia itu cuma apa? Memanfaatkan barang-barang yang sudah ada. Yang mengadakan benda-benda itu siapa? Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada daya kekuatan kecuali dengan Allah. Allah balik sadonya. Ya, bantu kehebat mana awak membuat hujan, nah kini hujan turun tidak bisa awak hentikan. Tak pandai. Tak bisa dihentikan hujan. Ya. Hujan tuh. Tapi kalau masalah rimbo, masalah iklim, ya ada kaitan dengan pohon, ada. Itu makanya Nabi SAW katakan tadi, yang memotong pohon besar tentu memotong tanpa hajat, maka sawwaballahu ra'sahu finnar. Ini hati-hati betul. Ini bukan masalah ini pohon ada penunggunya, ada jinnya, tidak masalah itu deh ya. Tapi memang pohon itu punya fungsi dalam ekosistem, ya sistem kehidupan. Ada fungsi pohon-pohon tadi. Salah satunya menjamin ketersediaan jalur-jalur kapiler di bawah tanah, nah, sehingga ada mata air bawah tanah nanti, ya bukan mistis, bukan mistis. Kemudian tentu masalah bencana itu takdir Allah, tentu takdir Allah. Tapi kita justru harus juga memandang zahir. Apa zahirnya kini? Zahirnya penguasa, pengusaha banyak yang tidak paham efek dari usaha yang dilakukan. Kau tidak usah bencana kini kita baca. Ambo ingin membandingkan dengan di kampung Ambo sendiri, di Tilatang Kamang ya, di Bukit Tinggi. Itu ada tambang batu kapur. Ada tambang ayo itulah. Pokoknya nan diawaknya nampak batu kapur. Kolomit ya. Untuk kapur pertanian ya. Sehingga setiap hari itu banyak mobil-mobil besar bermuatan berat itu lewat di jalanan situ.
Sehingga jalanku rusak, Bapak Ibu. Jalanan rusak. Nah, jalan rusak itu bencana, nah. Bencana. Logikanya, keuntungan dari perusahaan tadi harusnya cukup untuk memperbaiki jalan. Tapi nyatonya kan tidak. Nan orang punya usaha balabo, iyo. Nan jalan rusak, iyo. Nan orang punya usaha merasakan ndak jalanan rusak kok? Ndaknya ndak tahu, tanya Jakarta, tanya di Swiss, tanya di Singapura. Dan merasakan dampak itu siapa? Awak, masyarakat yang akan merasakan dampak. Sama aja nan kini kok. Ya mah tahu deh pejabat-pejabat tuh longsor segala macam. Nyo punya usaha sawit, nyo punya usaha tambang. Yang balabu dek kerana tambang sih ya masyarakat awak. Ndak, bukan masyarakat kita. Kan lucu tuh, lucu. Datang Syekh guru ambo dari Mesir. Ambo sampaikan kami pernah krisis minyak goreng, mahal minyak goreng. Kok bisa mahal minyak goreng? Kalian kan banyak sawit. Diceritakannya lah dek Syekh, kalau kami di Mesir itu kami punya kebun-kebun zaitun. Kami ambil buah zaitun, pergi kami ke koperasi. Mereka punya koperasi, di koperasi kemudian digiling dan diolah buah-buah zaitun tadi menjadi minyak zaitun. Bayar nanti upah pengolahannya saja. Sehingga tidak mungkin ini orang-orang ini krisis minyak itu kecil beliau. Kalian tidak bisa. Indah. Pak Ibu ke Kapua 9 tuh kan banyak perak sawit. Bisa diambil sawitnya Pak. Bisa diambil sawitnya. Bahkan tidak. Ternyata sawit itu bukan masyarakat yang punya. Siapa yang punya? PT semua. Balik ke mana PT-nya PT? Kau nak tahu Pak? Itu masalahnya, itu lucunya negara itu. Sawit banyak, minyak mahal. Saya ngomong penasaran, ambo tanya Chat GPT, Chat GPT. Ya, Indonesia ini negara kaya. Arab itu cuma minyak di bawah, Indonesia minyak di bawah lagi, di atas lagi, tambah rempah-rempah. Kok rempah-rempah kok Belanda dulu menjadi negara penjajah terkaya di Eropa. Yang dijajah adalah Indonesia. Indonesia ketika itu baru istilahnya tambang ada, tapi yang paling banyak membuat orang-orang kok kayu apa? Rempah-rempah. Kini Indonesia masih menghasilkan rempah-rempah enggak? Masih. Ikan masih. Ya. Jadi yang membuat pertanyaan ChatGPT. Kalau kekayaan negara Indonesia ini diberdayakan dengan baik, harusnya masyarakat Indonesia itu kan dapat gaji. Ongkang-ongkang kaki saja awak di rumah Pak. Andai kekayaan nagari itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, goyang-goyang kaki saja kita di rumah, maka setiap bulan kita dapat duit. Ambo tanya, bara pitih yang seharusnya didapatkan oleh setiap kepala penduduk Indonesia. Ambo tanya mana itu? Coba Pak tanya, Ibu tanya nanti jawab keluar tuh. Ada dua pendekatan kayaknya. Bisa pakai konsep ekonomi Norwegia. Istilahnya hasil alam itu 30 untuk investasi negara, 40% untuk pembangunan negara, 30% dibagikan kepada masyarakat, maka setiap masyarakat mendapatkan 500 sampai 900 ribu per bulan. Itu tidak kerajo awak betul. Harusnya sebulan dapat berapa? 900. Tapi kalau pakai metode ekonomi Qatar atau Kuwait, maka setiap bulan kita dapat 2 juta rupiah. Nah, kini berarti ibu boleh dapat 900 ribu sebulan. Nak do kan? Pak nak do dapat 900 ribu sebulan. Kamu apa 900 ribu sebulan tu? Kan itu tanyanya lah itu. Ke pengusaha dan penguasa. Nah, penguasa tu. Atau makanya PR kita sekarang adalah mencerdaskan masyarakat. Lah bantu itu nyo merampok tanah hawa, bantu itu nyo merampok negeri hawa. Kemudian gara-gara mama gua bareh lah bapuji-puji itu bodoh. Dia biaknya kue hawa, dia giahnya hawa rimah-rimahnya. Itu kebeterima kasih lo hawa kanyo. Kan model itu tuh. Patahnya kaki hawa. Itu ajaknya aku tungke.
Ake cik ibu ketika nyo manggih kawak tungkik. Kan itu tuh. Itu kini itu. Kalau dirampoknya tanah awak, kayu diambil, tambang diambil, segala diambil, awak lah kena galau 20. Dibawanya barih untuk awak. Kecil orang, makasih banyak Pak begitu peduli masyarakat. Itu bodoh. Asli bodoh. Itu nanti bayi dia no, tu semut tu. Campak saja dari helikopter. Ini orang Indonesia aku palupo. Bikola kadake pemilu lupo kalau do. Dake pemilu lupo kalau do. Datang pejabat tu membungkuk-bungkuk. Pak, terima kasih banyaklah datang ke negeri kami. Mangat. Ya, jadi PR kita mendoakan supaya Allah memberikan kita pemimpin yang baik, itu cik, itu pasti itu Pak. Cik ni doa kita, usaha kita juga mencerdaskan awam. Dan murah-murah terkecu aja 200.000 per kapalo tu. 200.000 5 tahun li abi. Sehari abi masuk ke pasar sehari 200.000 nak sadang-sadang. Daging beras kilo kini. 140 lah. Alun langkuk-langkuk nya itu. Alun santan nya itu. Barehat 170. Ayo. Sekarang atau sekilo? 170. Oh, 17.000. 10 kilo. Kira kok bareha aku bare harap ku mungkin baca. Ya, galak Pak. Negara galak. Di Arab, kalau di Kuwait, Qatar tuh nak do pajak. Nak do pajak. Minyaknya di bawah saja. Tapi maksimal. Makanya ambo selalu doa. Dan ibu-ibu, dia punya badi enggak? Dia pak punya badi. Ambo nak majak berontak apa? Ya, akan tetapi senjata awak kan tak ada. Awak beda aja Aceh, semua aja Aceh. Aceh itu mungkin lah hijau senjata pakai gamnya dulu, wallahu alam. Minang kok lah, Minang wah, ala dibuat jadi pecundang sudah PRRI. Kan banyak gadang-gadang di Facebook saja, sosok kareh diajak nak aksi kan ada orang Minang boleh, tak boleh. Keberanian itu lah hilang, lakannya mental saja PRRI itu Pak. Jadi senjata apa? Nan kita punya kini lai doa. Ya. Doa silahul mukmin. Makanya mau doa kari. Kalau Jumat atau setelah sholat atau kunut subuh, ya, doa kari. Apa doanya? Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul muslimin. Ya Allah, perbaikilah kami dan perbaikilah orang-orang yang kalau mereka baik maka umat Islam juga baik. Orang-orang modeko perbaiki. Kau doa perlu ku bu. Sebab kini ya banyak kejadian orang baik tidak bisa bertindak karena tidak ada yang mendukung. Elok nyonya punya ide-ide baik tapi nan mendukung, tidak ada yang mendukung. Malah jadi musuh bersama kalau orang ku elok. Makanya orang elok agak payah di negara ini ya. Celik saja lah orang elok nak jadi presiden kan turun capek. Pak Habibie kurang elok apa tu? Negara ini ya tidak ramah kepada orang baik. Ya, tidak ramah kepada orang baik. Makanya orang-orang baik kita minta juga kepada Allah, perbaiki pula dia, perkuat dia kalau dia memang akan membawakan kebaikan bagi umat Islam. Ambo pribadi Pak, untuk kini ya, untuk patang menteri keuangan yang baru, ya, itu kan banyak kebijakannya nampak secara zahir dia bagus. Kita dukung. Ada dulu beberapa kawan yang skeptis. Iko pejabat paling-paling buruk lebih iko pejabat paling-paling rusak pula nanti. Andai inyo memang orang baik, sedangkan ndak donan mendukung gara-gara pesimis tadi, ketika nyo punya kebijakan yang harus bertentangan dengan orang-orang kue yang akan mendukungnya siapa?
Dan itu rusak jadinya leh. Ya, ada orang yang ingin kebaikan tapi gara-gara tidak ada yang mendukung, keceknya ayalah rusak-rusak salah. Itu mende itu leh. Kayaknya orang-orang baik itu perlu didoakan juga. Wa aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma la tuhlikna, ya Allah jangan engkau hancurkan kami, wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin, dan hancurkan orang yang kalau mereka hancur umat Islam menjadi baik. Aku karih doanya aku. Hancurkan orang yang kalau inyo hancur umat Islam menjadi baik. Ya, kan karih doa. Boleh mendoakan orang mati? Boleh mendoakan orang mati? Bu? Boleh tuh. Doa orang mati. Mendoakan orang mati, orang meninggal didoakan boleh lah ya. Kau mendoakan orang supaya mati. Tapi tidak boleh sebut nama ya. Sebut nama aja. Sebab hakikat balik kepada Allah. Nah, kita menyebut sifatnya saja. Siapa saja yang berpotensi membawa kehancuran, kerusakan kepada umat Nabi Muhammad, wa doakan hancur lenyok. Simple. Kalau tidak marasu membawa kehancuran, jangan marasu kan mudah itu. Ya, kalau anda tidak merusak umat, anda sama rasu perlu doa. Nah, ko PR awak kini ko berdoa cik, kemudian cerdaskan orang-orang sekitar awak. Kanan tarwi. Jangan sampai nanti menjelang pemilu lupa. Orang menjelang pemilu ko banyak lupa tu masalahnya. Ya, lupa. Gara-gara bantuan, gara-gara yanan sekitik-sekitik itu lupa. Nah, itu PR. Nah, kini kita lanjutkan kajian al-hawalah. Kapatang kita sudah membahas tentang al-ju'alah, hadiah, kemudian juga ijarah. Nah, kini kita bahas hawalah. Apa itu? Akad pemindahan hutang. Kalau patang suluh itu akad merelakan utang. Ya, apa utang kamu 1 juta, tapi pitih ndak ada. Kecik ambo disakui bara pitih itu kecik ambo 500 Ustaz. Itu sajalah kecik ambo. Berarti itu ambo merelakan hak ambo nan 500.000. Aturannya dibayar 1 juta, tapi hanya dibayar 500.000. Boleh? Boleh ya, nan tak boleh apa? Mapiti 1 juta ndak do. Aku rancak ko to ko pajero ko. Amang kuik selai ko tu ndak boleh. Ya. Jangan yang nilainya di atas hutang. Atau bahkan boleh juga suluh itu merelakan hutang itu full. Full. Hutang 1 juta tu alunado aja piti yang boleh. Kebutuhan banyak, itu banyak alasannya. Ayolah, tidak usah sajalah bayi ya. Nah, lafaz ini penting, adanya lafaz ya. Ada lafaz maka hutang tadi dianggap hilang habis, tidak boleh lagi dituntut. Dan lafaz ini mesti disampaikan oleh orang yang memberikan hutang, bukan orang nan berhutang, orang nan bapi hutang dan mengecek. Ya, jangan awak lu nan matur-atur orang. Datang orang kawak mau tang 1 juta petang awak lagi cik, alah kau kan kayu rilahan selah 1 juta tu tak boleh. Awak lu nak matur-atur orang enak. Ya. Ada tu kejadian lain. Ketika dimintai hutang inyolo dan kareh. Ya. Galang ibu kan gadang-gadang tu, gadang cincin kan gadang-gadang tu hutang 200.000 per rilahan selah. Tak boleh. Kalau memang tak mampu bayar, sampaikan. Ya, sampaikan. Kalau memang tidak mampu membayar. Nah, orang yang merelakan hutang itu juga pahalanya lebih gadang daripada sedekah. Menghutangi orang lain pahalanya lebih besar daripada sedekah. Apalagi merelakan hutang. Ya, pahalanya besar. Tapi jangan dipaso-paso. Kok kaji masing-masing, Pak ya. Orang bapi hutang peringan, orang nan bautang amanah, saling respect dua-duanya. Nah, itu namanya suluh. Nah, masalah merelakan hak ini juga berlaku dalam waris, Bapak Ibu. Waris, ya, apa contoh? 2 orang kakak beradik, abangnya
laki-laki. Nah, pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Yang laki-laki merantau dan kaya. Yang perempuan di rumah saja, tidak merantau. Nah, kemudian meninggal orang tua, apa kata si abangnya yang laki-laki ini, rumah orang gaya awak ambil sajalah oleh engkau. Rumah orang tua kita ambil saja oleh engkau. Saya sudah merantau, sudah kaya. Ini anggap rumah orang tuanya pencarian ya, bukan peseko lain hitungannya tuh. Anggap ini hartanya harta pencarian orang tua. Kemudian anak laki-laki bilang, saya sudah kaya di rantau, tidak perlu rumah lagi, tidak perlu duit lagi. Nah, jadi rumah orang tua ini ambil sajalah oleh engkau, tapi kalau saya pulang kampung tolong siapkan kamar cie. Itu ciknya boleh ya? Boleh. Walaupun yang laki-laki sebenarnya punya hak 2 kali lipat anak perempuan. Berarti harta tadi secara fikih harusnya dibagi 3. Bagi 3, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Tapi sekarang anak laki-laki rela saja dia ambil salah sadonya, akan tetapi najale tiap ambo pulang kampung siapkan bilik cik. Contoh, boleh? Boleh. Ya. Lain hal kalau yang perempuan ini merasa menguasai saja, itu tidak boleh. Ya, inyolonan matur-atur dah laki-laki. Laki-laki ke di Minang tak ada punya tanah ada. Tak boleh. Balik nyolo dia abangnya tak. Padusi kan tak punya tanah lah di Minang dah. Orang Minang pun banyak salah paham, ya dah. Iya, orang banyak salah paham. Orang merasa yang punya tanah di Minang ini perempuan. Perempuan boleh jual tanah. Boleh orang padusi menjual tanah di Adai? Tidak boleh loh dah. Tidak boleh loh. Laki-laki boleh ya? Tidak lo boleh. Laki-laki tidak boleh, padusi tidak boleh. Itu nan kita kaji tadi malam juga kawan-kawan. Sebenarnya sistem pertanahan di Minang ada spidol ya. Anggap ko nagari. Di nagari itu ada bara suku bu. Paling indah empe. Boleh lebih ya, boleh. Tapi satu nagari paling tidak ada empe. Masing-masing suku punya wilayah. Ini wilayah orang Poto, wilayah orang Bodi, wilayah orang Caniago, wilayah orang Piliang. Wilayah, itulah yang kemudian disebut ulayat. Sehingga setiap penghulu kaum punya wilayah, punya ulayat. Itu maka tidak boleh dijual. Sebab menjual tanah ulayat berarti memperkecil wilayah kekuasaan kaum. Kan tak bayang deh bu, kalau cik nagari abdo ampek suku, kan kalau misalkan penghulu menjual tanah, sama aja presiden menjual pulau cik itu. Itu no, itunya tuh pusako tinggi itu ulayat. Ya. Jadi kalau kau pindah-pindah kepemilikan ganggam baun tuanya masih dalam suku boleh ya. Ya harusnya seperti itu. Pikir kan aturan pertanahan kau rusak gara-gara sulit tanah. Konsep sulit tanah negara dengan konsep sulit tanah adat kau berbeda. Ya. Ya, nantilah kita buatkan kajian khususnya masalah tanah kayak pusako tinggi, pusako randa, pencarian, menaruhku, ya. Sabananya ya. Tapi nyo merdeka. Tanah pusat ulayatku mencakup seluruhnya. Nah, tanah ulayatku mencakup seluruhnya. Bahkan rimbo-rimbo mana tuh ulayat tuh. Sebab buat sabut tadi wilayah. Ya, wilayah masuk rimbo bagai walaupun lalu ditaruhku orang, lalu dibuka lah masuk wilayah. Ya. Nah, kini kita bahas hiwalah. Kalau tadi kita bahas orang yang merelakan utang, kini kita bahas orang yang memindahkan utang. Nah, ada syarat-syaratnya kita sebutkan ya. Hiwalah itu artinya memindahkan. Ya. Sekarang kita bahas akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan utang dari satu orang kepada orang lain.
Simpelnya, A berhutang pada si B 1 juta, B berhutang pada si C 1 juta. Sama hutangnya. Nah, jadi si C minta kepada si B, bayarlah hutang kamu 1 juta. Apa kata si B? Si A berhutang pula pada saya 1 juta, kamu minta sajalah pada si A. Ya, apa kata si C? Oke. Ini namanya hiwalah. Gara-gara ada kata oke tadi, baik dari si C tadi, efeknya si B bebas. Datang si C kepada si A, kata si B, kamu berhutang pada si B 1 juta. Jadi si B juga berhutang pada saya 1 juta. Jadi kamu bayar saja langsung pada saya. Ternyata si A tidak mau bayar hutang. Tidak bisa si C balik pada si B lagi. Tidak bisa. Batu. Sebab ini tadi lah mengecek apa? Oke. Makanya sebelum oke, kau perhatikan mana dulu kasihannya memindah hutang. Si A, pajak, kau nak dulu bayar hutang. Tidak, waang bayar. Minta dia ke si A, baru bayar ke dia. Cuma itu. Dan ini yang paling aman sebenarnya ya. Ini akad paling aman. Tapi kalau kita hidup di lingkungan orang-orang yang amanah, akad hiwalah ini akad yang sangat bagus. Akad hiwalah, akad perpindahan utang ini akadnya bagus. Ya, kan tadi 2 utang tuh Pak. Utang A pada si B, utang B pada si C. Gara-gara hiwalah, yang berutang tinggal 1 orang saja. Si A saja berutang pada si C lagi. Ya, ini lain dengan menanggung utang orang lain. Nanti kita bahas juga. Menanggung utang orang lain namanya dhaman. Apa contoh? Awak belanja di supermarket. Belanja di supermarket. Orang di muku awak pitihnya ndak ada. Tapi nyolah ambil barang. Nampak dia barangnya barang-barang nan perlu saja. Bubur anak, susu anak, pitihnya ndak ada. Mungkin tadi lah hilang gitu ya. Kecek awak, kau utangnya di situ biar mau bayi ya, misalkan. Itu bukan hiwalah, itu namanya dhaman, menjamin utang orang lain. Kalau kini enggak, ini namanya akad memindahkan utang. Dan itu salah satu bentuk sedekah yang baik juga seperti ini ya. Kalau di Turki itu salah satu kebiasaan baik, orang-orang pergi ke toko berai roti. Nah, di situ dia makanan pokok orang roti Pak. Ya, pergi orang ke toko roti, kemudian bertanya orang, si anan masih berutang di kedai kau? Siapa yang masih berutang di kedai kau? Si pulan utang sekian, si pulan utang sekian, pulan berutang sekian. Ambo lunasi utangnya. Itu cara sedekah orang di situ. Ya, kalau di Siko bisa aja Pak, tapi pilih-pilih kedainya ya. Kalau di Turki orang pilih kedai bare, batu sebab kedai roti. Sebab roti adalah makanan pokok. Berarti kalau ada orang berhutang di toko roti, nyo berhutang dek karena apa tuh? Karena butuh atau karena gaya hidup? Karena butuh. Kalau dewa siko sampai lo ke kedai gaya hidup. Ya, kedai yang kebutuhan hidup. Bare nyo berhutang bare. Ya, itu peradu. Karena pokok. Awak kini kan terasa tak buang-buang bare ya Pak ya. Ibu ya. Ibu-ibu bara incik bare biasanya ndak bi tiap makan. Bara incik bare gitu. Ambo tagih-tagih chat GPT. Tagih-tagih chat GPT. Kalau setiap orang di Indonesia ini tidak menghabiskan nasi 1 butir. Orang Indonesia kan 200 juta orang. 300 juta. Ya, berarti ada 300 juta incik bare terbuang. Sagram tu ampe incik bare. Kalau 1 kilo berarti ampe 1000 incik bare. Kalau 300 juta berarti baraton tuh. Sampai mau itu. Iya, Bu. Coba lah sarumah kalau sesuatu saja nak habis nasi ya. Kali 3 kali makan. 3 suuk. Kalau sarumah tu ada ampe isinya lah berasuuk tu. Itu.
Makanya perlu aja meliru ayam di rumah. Boleh nak mubazir. Tapi ya awak kan tak terasa nilai baris. Nan terasa nilai baris ya. Orang man kan bencana gini. Ko aduh WA kan sinan payah sinyal gini tuh Bapak Ibu ya. Payah sinyal tadi malam ambo cerita dengan kawan sampai WA ya payahnya mendapat baris. Sehingga makan mie saja. Makan mie saja. Mie lama enggak, Bu? Lama mie. Dia awak lama, dek sekali-sekali. Lama mie rasanya. Dek sekali-sekali. Tiap hari makan mie. Nggak, gizinya pun enggak ada. Ya, gizinya pun apa gizinya? Natrium tinggi, garam tinggi. Ya. Jadi kondisi di situ makan mie saja taruh. Makanya dapat bareh patang bersyukur orang-orang walaupun baserak di tanah di kamihinya juga Pak. Awak kini jangankan jatuh ke tanah, jatuh ke karpet kau nak temakan deh orang awak bareh. Kalau orang tu lah jatuh ke tanah, ambilnya balik. Nah, jadi mudah-mudahan jangan sampai kita ditimpa musibah dulu baru bisa menghargai makanan. Ya, kalau ambo juana ambo ajarkan ambil nasi seketik. Biarlah seketik diambil pertama daripada tabuang. Kalau tambuh bukan tambuh coba. Kadang-kadang ambo beli nasi bungkui, Pak. Itu ambo kecek mana orang nasi bungkui itu kan marabo loh lagi ambil nasi. Ambo kecekan 2 sendok saja, Pak. Bapasanan dari awal daripada nanti mubazir terbuang. Ya, dihargai makanan. Lah balik kanan tadi ya. Kalau tadi namanya dhaman, menjamin utang orang lain. Kalau ini namanya hiwalah, memindahkan hutang. Berarti kalau sebelumnya kita bahas akad-akad itu Bapak Ibu 2 orangnya. Sewa menyewa 2 orangnya tuh. Orang menyewa C, orang yang disewa C. Jual beli 2 orang tuh, pembeli C, penjual C. Kalau iko 3 orang. Ya, siapa tuh? Si A, si B, si C. Gambaran tadi ya. A berhutang pada si B, B berhutang pada si C. Ini istilah fikihnya enggak usah. Ya, istilah fikihnya muhal alaih, A muhal alaih. B ini namanya muhil. Kalau C ini namanya muhtal. Enggak usah dibahas. Pokoknya secara konsep ini 3 orang berhutang. Si B ini poros tengah. Ya, B ini berhak mendapatkan 1 juta dari si A, tapi si B juga berkewajiban membayar 1 juta kepada si C. Yang melakukan akad nanti adalah si B dan si C. Si A tidak ada urusan. Karena kepada siapapun si A akan membayar, dia tetap berhutang berapa tadi? 1 juta. Bayar ke si B tidak masalah, bayar ke si C tidak masalah. Tapi dalam akad hiwalah ini, pemindahan utang ini, yang menjadi kunci izin adalah C. Ya, kalau si B bilang pada si C, utang saya yang 1 juta kepada kamu nanti minta saja pada si A. Kalau si C menolak, boleh. Nggak, ambo nggak pandai. Si A tu ambo lah lamo tahu jonyo, payah minta pitih kanyo. Ya, boleh dia menolak seperti itu, boleh. Atau dia juga boleh menerima. Ya, ambo tahu si A tu nya ndak amanah membayar utang, tapi ambo orang bagak. Tim debt collector ambo banyak. Bisa ambil, bisa. Ambo terima aja misalkan. Nah, kalau si C mengatakan seperti itu, saya terima, efeknya apa? Si B bebas dari utang. Dan sekali lagi kita katakan si C tidak boleh lagi mengganggu-ganggu si B. Tidak ada urusan lagi. Ya, itu namanya akad hiwalah. Nah, syaratnya tadi yang kita sampaikan harus dilafazkan. Kalau tidak dilafaz tidak boleh. Si B tidak boleh pandai-pandai surat. Si B tidak boleh pandai-pandai sendiri memindah-mindahkan utang tanpa izin si C. Nah, karena inti dari
utang tadi, istilah puncak utang kan si C itu Pak. Puncak utang kan si C. Si C yang memberikan utang pada si B, B memberikan utang pada si A. Maka yang menjadi standar dalam akad hiwalah adalah izin si C. Nah, kemudian disyaratkan pula dalam akad hiwalah ini jumlah hutang yang dipindahkan sama. Kalau berbeda tidak boleh. Si A berhutang pada si B 2 juta, si B berhutang pada si C 1 juta. Ya. A berhutang pada si B 2 juta, B berhutang pada si C 1 juta. Apa kata si B pada si C? Utang saya yang 1 juta kepada kamu, ambil saja kepada si A. Si A itu punya utang pada saya 2 juta, ambil salah satunya. Tak boleh. Walaupun kan secara konsep si C berlabuh kok Pak. Betul. Sebab ketika itu, ya, secara konsep berarti terjadi pergantian utang yang nilainya berbeda. 2 juta tukar jo. Kalau tukar menukar pitih kita sudah bahas ya. Tukar menukar uang yang sama tapi jumlahnya berbeda, itu namanya apa Bu? Riba. Ya, amih samih tukar jo amih 2 amih boleh enggak? Enggak boleh ya. Pitih 2 juta tukar jo pitih 1 juta boleh enggak? Enggak boleh, riba tibonyo. Maka dalam akad hiwalah utang yang dipindahkan harus sama. Maka dalam konteks tadi, kalau si A berutang pada si B 2 juta, si B berutang pada si C 1 juta, maka bilang, utang saya yang 1 juta untuk kamu minta saja pada si A. Si A berutang kepada saya 2 juta. Nanti 1 juta balikan kamu. Dia itu harusnya. Harusnya model itu. Kalau nanti si B akan memberikan duit kepada si C, terserah dia. Lah dia giahnya kok 1 juta utang aku, petang si A lah dibayarnya utang kamu 2 juta. Aku 1 juta peti aku dan 1 juta aku utang aku kamu keceknya misalkan. Sah, sah. Kemudian si B mengatakan apa? Ayolah Pak, terima kasih lah diminta utang kepada si A. Aku ambil dia Pak 200.000. Itu boleh tuh. Boleh. Di luar akad. Ini hati-hati betul ya. Karena kalau disyaratkan maka jatuh nanti namanya riba qarad. Semua keuntungan yang diambil dari utang itu bisa masuk ke dalam riba qarad. Walaupun untung itu tidak berkaitan jo pitih. Ambo pinjamkan kepada engkau pitih 1 juta, tapi setiap pagi siram bunga di laman ambo, riba. Ambo pinjamkan kepada engkau pitih 1 juta, tapi setiap pagi semir sepatu ambo, riba. Ya Bu. Tapi kalau misalkan kebiasaan lah biasa, Ibu misalkan meminjamkan pitih ke kakak kandung awak pinjaman pitih kanyo 1 juta. Kemudian pas inyo balik ke rumah awak, datangnya ke rumah awak, dibayarnya pitih awak 1 juta, dia giahnya lo anak-anak awak pitih. Itu riba enggak tuh? Enggak, sebab indak bananya berutang hanya biasa aja magi pitih ke anak adiknya, kan anaknya juga tuh secara uruf ya, secara adat. Jangan terlampau wana saklek. Ada orang bertanya ke ambo, Ustaz, adik ambo berutang ke ambo. Ayo Pak, tu balik. Kini setiap ambo main ke rumahnya ndak pernah malah tak ana iya gele. Betul. Takut riba. Malah riba. Meletakkan air untuk tamu itu ndak ada kaitan dengan utang. Bautangnya atau indak nanaya pasti tak. Orang kalau ndak paham kok sakleknya jadinya takutnya ikut riba lah kau meletak naya. Ya, ndak itu nak riba. Akan dia dia itu nak riba dah. Kalau pilih salah, jangan ngaku-ngaku riba itu sebenarnya. Ya. Tapi tadi kita sampaikan hiwalah jumlah hutangnya mesti sama. Dan kalau akad sudah terjadi tidak bisa balik kanan pertama oleh nan B kok kalau lah bebasnya lah bebas. Jadi ibu-ibu hati-hati kayo akad hiwalah mesti dilafazkan
Dan kalau kita berada di posisi si C, jangan gampang-gampang saja mengiya-iyakan sebelum kita kenal si A tadi. Tahu mana aku lay amanah atau enggaknya. Nah, itu barangkali ya kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Ada pertanyaan, Pak Ibu? Ada ya? Ya Bu? Boleh Bu? Boleh ya? Kan miskinnya. Boleh. Kan miskin tuh orang-orang sadonya tuh. Magia zakat boleh. Kalau bisa lebih dari zakat dia. Ya, kalau bisa lebih dari zakat dikasih. Kalau orang belum balik, agih kawalinya. Agih kawalinya. Banyak ya, banyak. Itu kan dewa tahu tuh ya. Nanda tahu lebih banyak lah deh. Boleh membayar di Pariaman. Ya mudah-mudahan yang meninggal Allah beri mereka pahala syahid. Mudah-mudahan yang selamat segera Allah angkat bala, Allah mudahkan hidup. Ya, wah kalau sedangkan bencana di Palestina saja kancang awak ya Bu ya. Belum sana nandaki kok harus lebih kancang awak. Ya, lebih garcep gitu. Nah, itulah barangkali ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.